Kenalkan, kami kelompok 4 Bahasa Indonesia KPI akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Halo, saya Hafid Yasin Bojongnya dengan NLP 130008 akan membacakan yang pertama. Tema linearnya jenis analisis data, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan, metode definisi, kalimat topik analisis data, subjek dalam penelitian ini predikat menggunakan analisis partial least square atau PLS objeknya. Gagasan penjelas, gagasan pertama dari analisis data, gagasan kedua pengertian teknis PLS, dan gagasan tiganya fungsi teknik PLS. Kalimat pertama, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis partial least square dengan PLS. Kalimat dua, PLS adalah metode statistika yang berbasis varian. Kalimat ketiga, titik ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan spesifik pada data. Dan kalimat keempat, contohnya perasaan yang kecil adanya data yang bilang atau misi virus dan multikolonalitas. Nama saya Daniel Irfansyah dari NRP 1302-210. Jadi aliran saya adalah korupsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam penyalahgunaan uang negara ataupun suatu organisasi. Korupsi biasa dilakukan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan organisasi. Selain itu, tindakan korupsi dapat terdiri dari penyalahgunaan uang, menerima suap, pencucian uang, dan lain-lain. Seseorang atau organisasi yang melakukan korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Tema alineanya adalah korupsi, sifat isinya adalah deskriptif, metode pengembangannya adalah definisi, posisi kalimat topik adalah deduktif dan induktif di awal dan di akhir. Kalimat topiknya adalah korupsi sebagai subjek adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai predikat oleh seseorang atau lembaga objek dalam penyalahgunaan uang negara ataupun suatu organisasi sebagai pelengkap. Kalimat yang kedua, seseorang atau organisasi sebagai subjek yang melakukan sebagai predikat, korupsi sebagai objek dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagai pelengkap. Kepaduan alinea, repetisi kata korupsi, kemudian frasa kata selain itu yang menunjukkan pertambahan. Kemudian kelengkapan alinea terdiri atas dua kalimat topik dan dua kalimat penjelas. Gagasan penjelas, gagasan kalimat 1 alasan korupsi, gagasan kalimat 2 macam-macam tindakan korupsi. Kemudian alinea berikutnya yaitu keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap suatu produk disebut dengan keputusan pembelian. Setiadi 2003 memaparkan bagaimana cara seseorang dalam mengambil keputusan ketika hendak membeli suatu produk. Adapun tahapan dalam keputusan yaitu tahap pengenalan, tahap pencarian informasi, tahap evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan tahap perilaku. Nah, di sini tema alineanya yaitu keputusan pembelian, di mana posisi kalimat topiknya itu paragraf deduktif, sifat isinya paragraf deskriptif, dan metode pengembangannya metode definisi. Dan kalimat topiknya yaitu keputusan seseorang sebagai subjek untuk menjadi pengguna tetap yaitu predikat suatu produk objek disebut dengan keputusan pembelian yaitu pelengkap. Di mana gagasan penjelas, yang pertama gagasan pertama, tahapan keputusan pembelian meliputi tahapan pengenalan kebutuhan, tahapan pencarian informasi, tahap evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan tahap perilaku setelah pembelian. Kemudian yang kedua, tahapan pengambilan keputusan termasuk dalam kategori yang bersifat kompleks. Kemudian yang ketiga, kategori pengambilan keputusan yang bersifat kompleks berlaku dalam situasi pengambilan keputusan pembelian produk yang memiliki keterlibatan yang tinggi. Kemudian tujuan atau kelengkapan yaitu berisi 4 kalimat pelengkap. Perkenalkan, saya Misal Angela, NRP 1302-20024. Bank Indonesia atau BI telah menetapkan BI rate menjadi 7,25%. Kenaikan BI rate tersebut untuk merespon kenaikan inflasi dan jatuhnya nilai tukar rupiah. Kebijakan suku bunga tinggi dari BI ini telah diantisipasi oleh bank-bank dengan menaikkan suku bunga, baik suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Kebijakan pembatasan pembelian properti dengan menaikkan uang muka merupakan sinyal agar bank-bank mengerem laju ekspansi. BI rate sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia juga memiliki tujuan dasar yakni menjaga kestabilan harga barang. Tema alinea yaitu BI rate yang ditetapkan Bank Indonesia, posisi kalimat topik paragraf deduktif, sifat isi paragraf ekspositoris, metode pengembangan sebab akibat. Kalimat topik yaitu Bank Indonesia atau BI telah menetapkan BI rate menjadi 7,25%. Gagasan penjelas yaitu
kenaikan BI rate sebagai instrumen kebijakan moneter BI, kenaikan inflasi, dan jatuhnya nilai tukar rupiah. Setelah itu juga adanya respon dari kenaikan BI rate oleh bank-bank. Kelengkapan 5 kalimat. Nama saya Stefania Abel Santoso dengan NNP 130220312 dan berikut adalah kalimat alinea saya. Variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG, demikian juga kebijakan social distancing, work from home, dan PSBB, serta perkembangan indeks saham Nasdaq di New York berpengaruh negatif terhadap nilai IHSG. Sebaliknya, perkembangan kasus di Spanyol serta perkembangan indeks saham Hang Seng di Hong Kong dan FTSE 100 di London berdampak positif bagi perkembangan IHSG. Yang positif di FTSE dan Hang Seng juga direspon positif IHSG. Begitu juga jika ada tren negatif mendapat respon searah di pasar saham di Indonesia, khususnya pasar modal konvensional. Kemudian tema alineanya adalah variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan Cina berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Jenis alineanya paragraf pengembang. Untuk posisi kalimat topik yaitu deduktif, kemudian sifat isi adalah ekspositoris, dan metode pengembangannya sebab akibat. Jadi alinea ini sudah memenuhi persyaratan alinea karena memiliki persatuan paragraf, kepaduan atau koherensi, pertambahan, demikian juga untuk tempatnya di Indonesia dan Cina, di New York, di London. Kemudian terdiri dari 5 kalimat yang berisi 1 kalimat utama dan 4 kalimat menjelas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.